seperti para malaikat, mereka itu diberikan Allah Ta'ala akal, tapi tidak ada diberikan nafsu. Oleh karena itu sifat malaikat itu sami'na wa ata'na. Nah, mereka itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi segala malaikat itu apa aja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengerjakan. Dan apa yang dilarang Tuhan selalu mereka tinggalkan. Nah, ini sifat malaikat karena ada akal. Nafsu kadada malaikat itu hendak kawin, kadada hendak makan, hendak minum, hendak guring, hendak berjalanan, hendak nukar kendaraan, kadada ya lah. Nah, wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala syurba wala naumalahum tafsilu minhu tafsilu isyirin minhum jibrilu mikalu israfilu isra'ilu munkar nakirun wa raqibun wa kadza atidun malikun warid wa nuhtada. Nah, jadi ada 10 malaikat yang menjadi kewajiban kita untuk mengenal mengetahuinya, yaitu mulai Jibril, Mikail. Ini bubuhan pemimpin-pemimpinnya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi nang 10 ini pemimpin-pemimpin malaikat. Itu wajib diketahui. Ditakoni oleh cucu, kai aja berapa malaikat nang wajib diketahui? 11 aja kai. Ya cucu asalnya 10 aja kai ai. 11 asalnya aja kai ingatan bahari itu. Apa-apa 11 kai. Jibril, Mikail, Israfil, Tokacil ya kayak. Nah, tabuat Tokacil ya lah. Lo bingung aja cucu. Nah, apa tugasnya Tokacil tuh? Nah, kan tabuat di golongan malaikat juga. Nah, itu pertama. Yang kedua ada makhluk itu cuma diberi nafsu, tapi kadang diberi akal. Jadi kadang-kawanya membedakan nang baik, nang buruk. Kadang-kawa membedakan ini bagus, ini kada, ini salah, ini bujur, yaitu binatang. Jadi binatang itu cuma hanya diberi syahwat, diberi nafsu, akalnya kada ada. Kalau sudah lapar, lihat kucingnya lah, ayam, kada tahu beres orang, kada tahu iwak orang lah, makannya terus, belinya syahwat, nafsu laparnya timbul. Kada membedakan lagi ni pun seorang ni pun orang tahunya. Anda pulang apa ngarannya? Nafsunya timbul ya lah. Anak kawin misalnya kucing. Ya kada maitihi orang kalau bang nih orang banyak kaina dahulu ada kawa. Dia tahunya orang banyak kamu. Pedang sunyi ke pedang bilinya sudah sampai syahwatnya naik. Ngeo jadinya lah. Selesai. Kada tahu disempatnya. Nah karena ini apa? Hanya diberi syahwat, nafsu ya kan, akal kada. Bakal aja, guru kucing tuh bakal aja. Mau dijulungi betul lah kalau mau makan aja. Akalnya itu perasaan, bisa aja merasa-rasa minta karas, takutnya mau makan. Nah yang ketiga ada yang diberi Allah Taala itu akal ada, nafsu ada. Nah ya malaikat apa manusia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia ini diciptakan sepaling baik kejadian. Jadi nafsu ada, akal ada. Jadi kedua-duanya ini ada. Makanya manusia ini apabila adalah akalnya lebih menguasai daripada nafsunya, ini lebih tinggi ketika itu derajatnya daripada malaikat. Kalau manusia nih, akalnya itu lebih menguasai atas nafsunya, berarti kan sifatnya ini seperti sifat malaikat. Ketujuh menggawi nang baik, ketujuh beribadat, beramal. Nah maka ketika itu derajat si manusia ini lebih tinggi daripada malaikat. Kalau malaikat kan wajar inya kada menggawi dosa karena inya kada besi nafsu, kada bersyahwat. Nah, manusia diberi syahwat tapi inya kawa mengendalikan, diberi nafsu
kawa mengendalikannya. Nah, ketika itu lebih tinggi daripada malaikat. Tapi sebaliknya apabila nafsunya lebih menguasai daripada akalnya, ketika itu lebih rendah daripada binatang pulang. Kalau binatang wajar, yang punya kan bakal. Manusia di pinggir jalannya lah. Nah, lebih rendah daripada binatang. Nah, yang keempat ada makhluk Tuhan itu diberi akal kada, diberi syahwat kada. Contohnya seperti pohon kayu. Pohon kayu itu bakalnya lah. Adalah bersyahwatnya. Kada ada lah. Nah, batu itu kada ada akalnya, kada ada syahwatnya. Nah, jadi ada 4 golongan. Nah, di sini Sidin menceritakan makhluk yang kada ada akalnya, tapi menunjukkan mahabbah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hamba datangkan insya Allah pada ini risalah akan kecintaan hayawan. Hayawan itu binatang, binatang makhluk hidup. Dan nabat, tumbuh-tumbuhan. Dan jamadat, jamadat itu benda padat, benda mati seperti apa? Batu, nih kayak kayu, ya lah, benda mati. Nah, mereka itu apa? Cinta kepada Rasulullah SAW supaya jasirin menjadi ibrah, menjadi contoh, menjadi pelajaran kepada kita yang berakal sempurna. Artinya lamunnya sawat, pohon kayu, binatang, batu cinta lawan Rasulullah, apalagi kita nang diberi akal, kita nang diberi pikir ya lah, seharusnya nang lebih cinta dan mahabbah kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah lah. Ketujuh baca salawat, apalagi ini bulan Sya'ban, yaitu bulan salawat, bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama Sidin menceritakan menangisnya batang korma. Jadi batang korma, pohon korma tidak menangis karena cinta lawan Nabi. Nah, kisahnya, zalika anna Rasul kana yakhtubu yaumal jumu'ati ala jiz'in nakhlah. Jadi Rasulullah itu dahulu Sidin mengkhutbah pada hari Jumat itu naik ke atas batang korma. Jadi batang kurma itu diulah gasan kajajakan, diulah mimbar. Nah, kalau ini kan bagus mimbarnya sudah. Kan kayu jati, kayu ulin diulah ya. Nah, bahari Rasulullah mau khutbah itu naik ke atas pohon batang kurma. Batang kurma sudah ada juga, sudah betatak juga lah. Kalau bang pengen membayangkan naik ke atas pohon sawit Nabi khutbah, ada kayak itu ada. Nah, falamma kasuran nas bunyalahu mimbarun falamma faraqal jazaa wa qada ilal mimbar allazi suni'a lahu jaza'al jaza'. Fahanna lahu kama tahannul naqah wa fi labjin fakhara ka khawarithur. Manakala manusia mulai sudah banyak hadir berjumuan, mulai sudah bertambah ya lah, orang masuk Islam berkumpul setiap Jumat. Nah, lalu diulahkan oleh sahabat Nabi itu mimbar supaya Nabi nyaman mengkhutbah naik ke atas mimbar. Lalu napa pohon kurma tadi kada dipakai, pengguru kurma tadi. Nah, ternyata setelah Nabi meninggalkan pohon kurma itu yang biasanya dipakai naik untuk mengkhutbah diulah mimbar, menangis. Mahalulung ya kan kayak apa unta, halulung menangis. Atau kayak bunyi suara sapi ya leh. Nah, wabilabzin pasahatin nakhlas siyahas sabi. Nah, satu lapas meriwayatkan pohon kurma itu menangis seperti suara kakanakan. Kayak kakanakan menangis pohon kurma tadi. Hatta tasda'a wan syaqqa panazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahtadanahu faja'alat ta'innu anina sabi allazi yaskunu pasakana wa qala ikhtar an aghrasaka fil makanil ladzi kunta fi fatakunu kama kunta wa in syi'ta atau wa in syi'ti aghrasuki fil jannah fayaqulu awliyaullah min samarika.
Summa asqa lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'u ma yaqul faqala bal tagrusuni bil jannah fa yaqulu minni awliya Allahi wa akunu fi makanin la ubali ala abla fihi fasami'ahu man yalihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'altu summa qala ikhtara daral baqa ala daril fana fakana al hasan idza hadatsa bihadza baqa wa qala ya ibadallah al khasyabah tahunnu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ilaih limakanihi fa antum ahaqqu at-tashtaqu ila liqaihi. Jadi Nabi turun pada mimbar. Setelah turun pada mimbar, lalu Nabi merangkul itu pohon kurma tersebut, batang kurma tadi, sebagaimana merangkul kekanakan, merangkul anak-anak ya, sehingga apa? Si pohon kurma itu tentram, diam. Lalu ujar Nabi, wahai punggur kurma, engkau pilihlah apakah aku ingin menanamkan engkau di tempat yang sebelumnya sebagaimana engkau itu berada di tempat biasa, atau Nabi ikam lamun hendak aku tanam karena di dalam surga sehingga memakanlah para wali-wali Allah Ta'ala daripada buah engkau. Ayo Nabi, namun bahasa kitanya mimbarne aku ganti ulang, ikam aku ulah pulang jadi kenaikan pegasan makhutbah. Nah, atau Nabi pilih ikam aku tanam makan karena di surga, jadi buah ikam itu karena dimakan oleh para wali-wali Allah. Lalu apa jawaban pohon kurma tadi, punggur kurma? Bal tagrusuni fil jannah, anu hajikin Rasulullah tanam makan ulun di dalam surga aja supaya memakan karena akan buah ulun para wali-wali Allah Ta'ala. Dan karena ulun di situ berada di tempat yang kada pernah hancur lagi, kada pernah mati, kada pernah musnah lagi. Ujar Nabi, engkau wahai memilihlah akan negeri akhirat yang kekal dari atas daripada negeri dunia yang fana. Artinya si kurma ini lebih memilih akhirat daripada dunia, karena di dunia ini hancur. Nah, jadi pohon kurma ini menangis disebabkan karena cinta lawan Rasulullah. Ketika diganti mimbar untuk naik ke atas khutbah, maka menangis kurma tadi. Nah, karena cinta lawan Nabi. Ketika dibisai oleh Nabi, ya Nabi pilih aja aku berikan pulang atau kain aku tanam di surga. Lalulah si pohon kurma itu memilih untuk ditanam di akhirat di dalam surga. Nah, apabila Imam Hasan menceritakan kejadian ini, maka beliau menangis. Jadi mengisahkan cerita pohon kurma menangis nih karena mahabbah cinta lawan Nabi. Lalu napa sidin menangis? Napa ujar Imam Hasan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, pohon kayu kurma, batang kurma ini menangis ya, kepada Rasulullah SAW karena rindu, senang inya dipakai untuk mimbar supaya Nabi nyaman mahutbah ya lah. Pohon kurma itu jadi kada akal. Fa antum ahaku antashtaqu ila liqa'i, maka kita ini kalian ini orang nang bakal ini itu lebih berhak merindukan kepada Rasulullah SAW. Pohon kurma kada bakal rindu lawan Nabi. Ya dah? Kita manusia orang beriman yang memiliki akal itu lebih berhak lagi untuk merindukan lawan Rasulullah. Nah, jadi menangis dia. Artinya kadang kita terbalik dalam artian kita yang memiliki akal, kita yang memiliki pikir, memiliki hati, orang beriman, kenapa kadang di dalam hati kita itu rindu kepada Rasulullah. Sedangkan nang kada akal pohon kurma tadi jadinya rindu lawan Nabi sampai menangis. Jadi terkadang artinya sidin ini menangis mengkhawatirkan kalau ya oleh kerinduan si pohon kurma itu itu melebihi daripada kerinduan kita lawan Nabi. Karena kita yang lebih berhak rindu lawan Nabi. Ini Nabi kita.
Nah cuma itu bang karena oleh dunia, oleh nafsu, syahwat, syaitan, sehingga kita terhijab, terdinding lawan Rasulullah, sehingga kadada getaran hati itu untuk merindukan lawan Rasulullah. Mudahan kita diberi Allah Ta'ala cinta mahabbah lawan Rasulullah. Ini penting sebenarnya, penting. Ini syauq itu, rindu itu lawan Rasulullah itu penting. Cuma kayak papangnya lamunnya kada kita nang meminta lawan Tuhan, kita dahulu nang ganang lawan Nabi, merindukan lawan Nabi. Di dalam kitab itu yang paling pertama diutamakan itu syauq, rindunya hati lawan Rasulullah. Nah, kadang ya lah salawat itu sekadar wasilahnya. Ada yang 100 saja kawa sudah berdapat ya lah, karena ada syauq rindunya tadi. Nah sebaliknya ada yang sampai ribuan, ada yang sampai puluhan ribu, cuma getaran hati ini belum ada lagi, belum terdapat. Nah itu di situ diantaranya jalannya itulah ketika kita membaca salawat sambil kita memandang hati kita, melihat hati kita ini adakah getarannya, ada rasa cinta mahabbah kita, rindu kita tuh kayak apa. Nah di situ ada kadang orang yang ketika membaca salawat itu menangis, keluar banyak mata ya lah, menangis ya lah. Nah, ada yang seperti itu lah. Padahal ada banyak baca salawat, tapi nya dasar memperhatikan yang dibacanya itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apalagi ditekannya lah kalimat Muhammad itu, ditekannya di dalam hatinya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Seakan-akannya menanamkan nama Muhammad itu di dalam jantungnya, di dalam hatinya. Nah ada sama itu, ada kita beribu-ribu baca salawat ya lah, kan ada tetangis, sanunuh tetangis ya lah, burit tagapit, kan duduk di lantai, lantainya nah jarang. Nah itu yang pertama. Yang kedua tunduknya pohon kepada Rasulullah. Nah, jadi pohon kayu tunduk lawan Nabi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza nazalna wadiyan afyah fadhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu fattaba'at ba'tuhu bi idawatin min ma'. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ujar Sayyidina Jabir, kami berjalan beserta Rasulullah, jalan lawan Nabi ini lah. Jadi sahabat itu ketujuh berjalan mengiringi lawan Rasulullah, lawan Nabi. Karena biasanya berjalan lawan Nabi itu banyak kenapa dapat ilmu. Yang nyata dulu kalau bisa Nabi itu membawa kepada kesengsaraan, pasti membawa ketentraman, ketenangan hati. Nah, berjalan kami, ujar Sayyidina Jabir. Lalu napa sampai kami itu di lembah yang luas. Singgah kami di situ. Singgah. Nah, lalu napa Rasulullah ini berjalan hendak menunaikan hajat. Jadi kita hendak pahami. Lalu aku umpati Jabir. Nama umpati ini sambil membawakan wadah yang berisi banyu, cuma wadahnya terbuat dari kulit. Nah, idawah. Hari kan kadang bang kayak kita ini betul aqua atau dari jet ada. Jadi kulit aja dibentuk, diulah gasan wadah banyu. Ya kita gasan bebasuh lah. Nah, diiringi oleh siapa? Sayyidina Jabir, diiringi Sayyidina Jabir. Menwahidi kan nyaman aja sudah. Ada WC betutup, pulang ada keran di dalamnya, ada banyunya. Ya kada usah diiringi lagi, masuk ke dalam WC guru. Ini nak kami. Nah, lalu panazara falam yara syai'an yastatiru bihi. Nabi ini memaitihi itu, nah anak berdinding aja kita berlindung supaya ketika buang hajat itu, qada hajat itu kada kelihatan, mencari dinding sitir biasa berlindung. Makanya kalau orang dulu bakame atau bahira di tanah lapang, artinya nang kada ada dinding,
kadada sitir pelindung itu kalau misalnya mengarah ke kiblat itu kada boleh hukumnya tuh. Haram hukumnya bakame tabahira menghadap istilah ke kiblat. Nang kadada dinding sitir di tengah lapang lah. Membelakangi kayak itu juga ada boleh juga. Jadi kayak apa? Behiring behiring tuh. Kan kadang orang bisa di tengah jalan singgah mobil itu nah kehandakan pakame. Ya kalah. Nah, turun ke pedang sabat. Ada. Nah, jadi jangan mengarahkan ke kiblat. Anu aja guru mengarah ke mangiri kiblat ya karena kelihatan orang motor benang di pinggir jalan. Kami binian penumpangnya misalnya. Bah kayak apa? Nah, seandainya kada kawa juga, ayo arahkan anu hadapan nih ke kiblat. Cuma salangnya putar ke kiri atau putar ke kanan ya lah. Salangnya jangan dia nolak ke kiblat. Namun misalnya kata kawa juga darurat. Nah tapi kalau misalnya kayak WC yang biasanya anak ada ini kan itu kan berdinding, besitir aja kita, betutup, belawang. Nah itu seandainya posisi WC itu kloset kan ngarannya arah ke kiblat itu kan ada apa? Boleh aja. Karena ada sitir tadi, dinding tadi. Nah, cuma kalau nyakawa bagus banget. Apa aja kita menghiring akan kiblat, artinya jangan menghadap atau membelakangi akan kiblat. Nah jadi Nabi ini melihat ke kiri ke kanan kadada anu nih, gesan belindung ke waktu kada hajat. Nah sekalinya naba faizan syajaratani bisyati ilwadi, tiba-tiba ada dua pohon kayu di pinggir jurang, di pinggir lembah. Ada sekalinya pohon kayu. Pantalaka Rasulullah SAW ila ihdahima. Lalu Nabi mendatangi salah satu pohon kayu tadi. Fa'akhadha bi ghusnin min aghsaniha faqala inqadi alayya biiznillah. Lalu Nabi diambil dahan kayu tadi, ditarik Nabi dahan kayu tadi. Jadi ujar Nabi, wahai pohon kayu, ikam patuhlah lawan aku dengan izin Allah. Ikam tunduk lawan aku dengan izin Allah. Nah, sekalinya apa pohon kayu tadi? Faqadat ma'ahu kalba'ir al-makhsyus alladhi yusani'ul qa'iduhu hatta ata ila syajaratil ukhra fa akhadha bi ghasnin min awsaniha wa qala inqadi alayya bi iznillahi ta'ala faqadat ma'ahu kalba'ir al-makhsyus alladhi yusani'ul qa'iduhu kadzalik hatta idza kana bil mansaf mimma bainahuma lama bainahuma ya'ni jama'ahuma faqala ilta'ama alayya bi iznillah fal ta'amata. Nah lalu apa ditarik Nabi pohon kayu tadi. Jadi sebelah situ, sebuting di situ. Jadi ditarik Nabi, peti aku aja Nabi. Yalah. Nah, sebelahnya bang, peti aku aja Nabi. Jadi pohon kayu tadi napa? Berjalan, berparak sampai napa? Berparakan, bertamu. Nah, ini ngarannya mukjizat ya lah, mukjizat ngarannya. Di dalam burdah itu ujar Imam Al-Busiri napa? Tamsi ilaihi bila sakin wala qadami ya lah. Apa sebelumnya tuh? Adalah yang ingat lah. Nah, ini ingat beritaan lah sini lah. Ingat beritaan lah. Nah, lalu tamsi ilaihi bila sakin wala qadami. Nah, jadi berjalan pohon itu berjalan mendatangi Nabi bila saqin wala qadami beisi landau kada bebatis kada berjalan. Nah, ini ngarannya mukjizat ya lah, mukjizat. Patuh tunduk lawan Nabi. Nah, an Buraidah radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah qad aslamtu fa arini syai'an azdadu bihi yaqinan faqala man ladzi turid qala ud'u tilka syajarah fal ta'tika faqala idhhab fad'uha fa'ataha al-arabi faqala ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famalat ala janibin min jawanibiha faqata'at uruquha thumma malat ala janibil akhar faqata'at uruquha hatta atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala bima tashhadin ya syajarah. Qalat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abdullahi wa rasuluh. Qala sadaqta. Faqala al-arabi hasbi.
murhaba tarji' ila makaniha faqala irji'i ila makanik wa kuni kama kunti faraja'at ila hufratiha fajalasat ala uruqiha fil hufrah fa waqa'a kullu uruqin makanahu alladhi kana fi summa ta'amat 'alaiha al-'arq faqala al-'arabi ata'zanu li ya Rasulullah an aqbala ra'saka wa rijlaika fa fa'ala thumma qala ata'zinu li an asjuda laka fa qala la yasjudu ahadun li ahadin. Paham lebihan lah. Nah, ada tag jangan model anu tuh ada tagnya di bawah nah. Nah, jadi diceritakan daripada Buraidah radhiyallahu an, ada seorang Arabi, jadi kita wong desa ya lah, orang kampung, orang Badawi, orang Arabi datang lawan Rasulullah. Jadi ujar orang Arabi tadi, ya Rasulullah, ulun ini sudah ke Islam lawan pian nah. Coba bang lihatakan mukjizat pian, supaya ulun bertambah yakin. Jadi ujar Rasulullah, kamu hendak napa? Nah, hendak napa aja Nabi? Jadi ujar si apa Arabi tadi, ulun minta tuh pohon kayu tanah. Yalah panggil supaya datang ke hadapan pian. Baik je Nabi datangi. Yalah suruh aku mengial. Yalah didatangi oleh orang Arabi tadi, pohon kayu tadi. Jadi ujar Arabi, wahai pohon kayu, tuh Rasulullah nah memanggil pian, memanggil ikam. Bahasa kitanya tuh lah. Kita tuh menyuruh. Kio kan tuh pohon kayu pohon sawit tuh kio kesini misalnya. Bapak manggil lah. Sekalinya imbah dipandiri Arabi tadi, pamanat ala janibi menjawani biha. Condong pohon kayu tadi condong nah, kayak anak rabah. Sekalinya apa? Angkat akarnya, angkat. Kayak kurang berjalan ya lah, angkat akar, angkat. Condong tadi. Soalnya nang sabelahnya angkat pulang akarnya. Nah, tunggal digitaan berjalan beparak lah sampai ke hadapan Rasulullah. Limbah itu apa? Ujar si pohon kayu tadi, assalamualaikum ya Rasulullah, memberi salam lawan Nabi memberi salam. Jadi ujar Nabi, dengan apa engkau wahai pohon kayu bersaksi kepada aku? Bima tashhadina ya syajarah, ikam bersaksi kepada aku dengan apa? Lalu ujar si pohon kayu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abdullahi wa rasulullah. Ulun bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya engkau adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah. Hamba saksi pohon kayu tadi. Jadi ujar Nabi menjawab, sadaqta, bujur ikam. Bahasa kitanya benar engkau. Lalu ujar Arabi bah melihat kejadian tadi di so tadi ya. Hasbi cukup sudah pun, cukup sudah. Mukjizat dilihat di hadapan mata ya. Cukup sudah cukup. Murhaba tarji'ila makan. Ayuh sudah suruh pulang Rasulullah hai. Ingin berbalik ke tempat asalnya. Ujar si Arabi tadi. Nah, pakola irji'i ila makanik, ujar Nabi ayikam pohon kayu. Berbalik sudah ikam ke asal tempat ikam tadi. Wa kuni kama kunti, dan jadilah engkau seperti semula, seperti asal ya Allah. Maka apa si pohon kayu tadi berbalik, para ja'at ila hufratiha, berbalik mendatangi lubangnya di mana asalnya lah, kasih itu berbalik. Kada ke lubang orang tuh berbaliknya, ke lubang seorang juga. Nah, sampai ke sana dan seperti biasanya asal ini adalah yang mana akarnya sebelah kiri ke kirinya, sebelah kanan ke kanan, yang di muka ke muka, yang di belakang ke belakang. Maka ya Pak asal Pak. Habis itu apa? Tanah ini langsung menutupi pulang, menutupi ke akar tadi. Limbah melihat kejadian itu, takjub si Arabi tadi. Lalu ujar Arabi, ata'zanu li ya Rasulullah an aqbala ra'saka wa rijlaika. Bolehkah ulun minta izin lawan pian wahai Rasulullah? Ulun hendak mencium kepala pian dan kedua betis pian. Ulun nak mencium kepala dan dua betis pian. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa mencium betis itu hukumnya jawaz. Boleh aja mencium betis itu kada haram. Boleh. Mencium di kepala, di kaning itu tanda ciuman kasih sayang ya lah.
Jadi anak mencium di kepala kuitan adalah, atau kuitan mencium kepala anak itu tanda kasih sayang adalah. Mencium di tangan itu tanda penghormatan. Kita mencium tangan orang itu menunjukkan tanda kita nih menghormati kepada orang tersebut. Itu ya. Kita biasanya bersalaman dengan habaib, kan zuriat Rasulullah mengandung darah daging Rasulullah. Kita cium tangan sidin walaupun sidin kada alim misalnya lah, kada sugih. Cuma kita mentakzim memuliakan itu bukan karena ilmunya, bukan karena amalnya, bukan karena alim apa sugihnya, tapi karena ada mengandung darah dagingnya Rasulullah di dalam batang tubuh habaib tadi. Itu nang kita cium, artinya kita memuliakan anak cucunya Rasulullah sama memuliakan Rasulullahnya. Kadang kayak kawan tuh ya lah berhempas tangan bersalaman dengan Habib, nah ditang mana pian Beb, bila ditang pian Beb. Artinya kita cium tuh karena di situ ada darah daging Rasulullah. Amannya kita memuliakan habaib karena misalnya sidin sugih nang susah bisa kada dimuliakan. Kita menghormati sidin karena sidin alim nang bungul bisa kada dimuliakan kan. Menghormati karena ibadahnya nang pangulir bama bisa kada memuliakan. Jadi memuliakan itu karena sidin ada mengandung darah daging Rasulullah, bukan karena ilmunya, karena amalnya, karena sugihnya, karena bungasnya. Ya, jangan ya, karena itu bisa berubah sifatnya. Tapi kalau kita muliakan karena zuriat Rasulullah, ini kada kau dihapus, kada kau dihilangkan, ampun maaf, walaupun misalnya gila sekalipun, tetap zuriat Nabi, tetap orang menyambat Habib. Mun orang sugih gila, ampih nyambat orang sugih, itu orang gila. Benar kah? Orang tuh alim beilmu, pulang kenal misalnya, lalu misalnya gila, lain orang alim lagi, orang apa? Orang gila. Pak Ibadat misalnya gila, ampih orang menyambat Pak Ibadat, orang gila Pak. Tapi kalau habaib, tetap orang menyambut tuh Habib. Inilah kemuliaan, kemuliaan zati, ngarannya kemuliaan yang ada di dalam batang tubuh para habaib. Kalau orang awam, orang jaba, mulia karena ilmunya, karena amalnya, ibadahnya, karena kesugihannya, itu mendatang, aridi sifatnya. Nah jadi ujar si Arabi tadi, ulun minta izin lawan pian ya Rasulullah, hendak mencium kepala pian dan dua betis pian. Dua betis dicium, artinya tanda memuliakan, mentakzim. Sampai-sampai si Arabi ini saking mentakzim memuliakan lawan Rasulullah, atakzinuli an asjudalaka, bolehkah ulun ini sujud lawan pian? Anak sujud lawan Nabi, boleh ulun sujud lawan pian. Jadi ujar Nabi, la yasjudu ahadun li ahadin, tidak boleh sujud seseorang itu bagi seseorang, siapapun. Jadi kada boleh sujud, karena yang berhak satu-satunya kita sujuti itu adalah Allah, sang Khalik, sang pencipta alam semesta. Yang lain kada boleh, sampai Nabi sekalipun kada boleh. Jadi sebesar apapun kita mentakzimkan dan memuliakan seseorang, itu batasannya jangan sampai kita itu sujud, jangan sampai sujud. Tapi kalau kita memuliakan, mencium misalnya kepala, mencium tangan, mencium lintun, mencium betis, itu ada apa? Bukan kita sujud menyembah, bukan menyembah kayak kita sembahyang itu ada. Nah yang ketiga pulang ada lagi cerita tentang apa, benda kada berakal tadi lah, cinta lawan Nabi. Bertasbihnya batu kerikil. Jadi batu kan kada ada akal dah, benda mati ya tuh bertasbih. Nah kayak pegisahnya, an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala kana baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a hasayat aw qala tis'a hasayat fa akhadhahunna fi kafi fasabbahna hatta sami'at lahunna haninan ka haninin nahli thumma wada'ahunna fakharasna thumma akhadhahunna fawada'ahunna fi kafi Abi Bakrin fasabbahna hatta sami'at lahunna haninan nahal thumma wada'ahunna fakharasna thumma tanawalahunna fawada'ahunna fi yadi Umar fasabbahna hatta sami'at lahunna haninan ka haninin nahal
Summa wada'ahunna fakharasna summa tanawalahunna fawada'ahunna biyadi Utsman fasabbahna hatta sami'at lahunna haninan ka haninin nahal summa wada'ahunna fakharasna faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi khilafatun nubuwah. Jadi Nabi ini ujar Abu Dzarrin Al-Ghifari di tangan Rasulullah ini ada 7 biji batu. Ada satu riwayat mengatakan 9 biji batu ya. Lalu diikuti Nabi, dikancak Nabi oleh, dipegang oleh Rasulullah. Lalu batu itu bertasbih di tangan Nabi. Batu itu membaca tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Lalu diandak di lantai. Diam, batu tadi kada berbunyi. Ini mukjizat juga nih. Kalau bagi Nabi itu namanya mukjizat. Kalau wali namanya karomat ya kan. Kalau pian misalnya dapat batu di mana di jalan kulai soalnya bertasbih batunya. Nah, tuh bisa larang dijual deh. Nah, setelah dianak Nabi api bertasbih kada berbunyi lagi. Lalu di dianak Nabi pulang di tangan Abu Bakar Siddiq. Sekali napa bertasbih pulang batu tadi. Tiba dianak di telapak tangan Abu Bakar Siddiq bertasbih. Dianak ke lantai api bertasbih. Diambil pulang, dianak di tangan Sina Umar, bertasbih pulang. Batu tadi. Habis itu dianak di lantai pulang, berdiam pulang batunya. Dianak di tangan Sina Utsman, bertasbih pulang. Dianak pulang di lantai, berdiam pulang. Nah lalu ujar Nabi, hazihi khilafatun nubuwah. Inilah karena menjadi khalifah Nabi. Nah jadi Abu Bakar, Umar, Utsman ini menjadi khalifahnya Nabi. Nah, sesuai oleh dengan kejadian setelah Rasulullah meninggal, maka yang menjadi khalifah itu Abu Bakar Siddiq. Setelah wafat Abu Bakar Siddiq diganti menjadi Sayyidina Umar, khalifah yang kedua. Kemudian setelah Sayyidina Umar wafat meninggal diganti oleh Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga. Hanya setelah itu Sayyidina Ali. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qadima muluku Hadramaut ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim al-Ash'ath bin Qais faqalu inna qad khaba'na laka khabu'un fama huwa qala subhanallah innama yaf'alu hadzal kahin wal kahana finnar faqalu kaifa na'lam annaka Rasulullah azza wa jalla fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaffan min hasa faqala hadza yashhadu anni Rasulullah fasabbaha al-hasa biyadi faqalu nashhadu annaka Rasulullah azza wa jalla. Jadi diceritakan daripada Abdullah bin Abbas, ada seorang pembesar, seorang raja dari Hadramaut datang kepada Rasulullah SAW. Di antaranya Ash'ath bin Qais. Lalu ujar nang bubuhan datang dari Hadramaut tadi datang kepada Rasulullah, kami ini ada menyembunyikan sesuatu. Kira-kira apa? Di mana kami menyembunyikan sesuatu? Kira-kira di mana Anda? Subhanallah, ya Nabi ini gawian dukun, bertetangguhan nih. Ya, kisah orang datang lawan tuan guru aja. Ulun nih guru aja ada kehilangan benda, kehilangan barang. Bapak nih sedih. Di manalah andakannya kira-kira? Nah, nyisin aku nih maling. Aman bepadah tahu di anu aja beti sidin malingnya betakon pangkai itu juga ya lah ya hanya guru ulun ini ada kehilangan barang minta doa mudah-mudahan cepat tabulih kan nyaman minta mudah-mudahan artinya mau kata bulik cepat digantiakan murah rezeki kalau pulang menukar gantiannya ada ini kata di mana guru lah andakannya kira-kira aja sidin aku lain maling sidin salah betakut ya lah. Nah jadi jar Nabi bertetangguhan kayak itu tuh gawian dukun. Nah lalu ujar bubuhan Hadramaut tadi nang datang pakai fana alamu annaka Rasulullah. Kayak apa kami mengetahui bahwa piani bujur Rasulullah, bahwa piani bujur Nabi kayak apa kami mengetahui. Nah, anak bukti ya lah, anak minta bukti. Lalu Nabi mengambil ya lah di telapak tangan batu. Diambil Nabi batu di anak Nabi di telapak tangan. Nah, lalu
Faqala hadza yashhadu anni Rasulullah. Ya Nabi ya lah. Ini lihat. Ini batu ini bersaksi aku ni Rasulullah. Lalu napa pasabah hasabiati, maka batu itu bertasbih di telapak Rasulullah. Menyaksikan kenabiannya Rasulullah. Setelah melihat lalu napa orang-orang napa Hadramaut tadi nasyhadu annaka Rasulullah azza wajalla. Hanya napa yakin kami bersaksi bahwasanya engkau itu benar-benar Rasulullah azza wajalla. Nah, jadi di antara beberapa hikmat cerita-cerita yang sudah kita dengar tadi menunjukkan bahwa benda mati, makhluk yang kada berakal itu mereka semuanya mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pulang mengaminkan pintu dan dinding rumah atas doa Rasulullah. Jadi dinding rumah, pintu itu mengaminakan lawan doa Nabi. Hebatnya tidak. An Abi Asid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi bepandiran lawan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, berarti paman oleh Nabi. Karena Abbas ini berding sana lawan Abdullah kuitan Nabi, berarti paman Sayyidina Abbas. Jadi ujar Rasulullah, ya Abul Fadl, wahai abahnya Fadl, karena abah si anak ngarannya Fadl berarti. La tarmi manzilaka gadan anta wa banuka hatta atikum fa inna li fikum hajah. Jadi ujar Nabi, esoklah jangan kemana-mana, anak beretaan sarumahnya kemana-mana, yalah tunggu di rumah, ulun hendak datang beilang ke rumah pian. Ujar Rasulullah nih mandiri lawan paman Sayyidina Abbas, ulun ada hajat. Dah, maka pantazaru, maka menunggulah Sayyidina Abbas tadi lawan anak-anak sidin di dalam rumah. Nunggu ya. Tunggui ya. Nabi ini bepada hendak datang. Nah, setelah itu napa hatta ba'da ma'adha, ketika waktu sudah masuk duha ya jam 8 atau jam 9 lah. Pada kala alaihi faqala assalamualaikum, datang Rasulullah. Datang Nabi mengantuk ya. Assalamualaikum ya Nabi. Nah, ini menunjukkan Nabi ini tepat ya lawan janji. Berjanji sedang esok datang tepat. Nah, kita tunggu langsung datangan. Mana orang yang kepada anak datang ya. Sekali ditanguni anu aja kada ingat aku aja atau kada jadi aja lah. Nah, jangan mun kada jadi bepadah berdahulu. Nah, faqala waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ujar Sayyidina Abbas lawan orang nang di dalam rumah anak-anak sidin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Summa qala lahum taqarabu yazhabu ba'dukum ila ba'din. Ayo ya Nabi, beparak ya Nabi. Beparak. Lalu beparak Sayyidina Abbas lawan anak-anak sidin beparak ya lah. Nah, yazhabu ba'dukum ila ba'din. Jadi kita berapat. Nah, setelah itu napa hatta iza amkanuhu istama alaihi bimalaatihi. Setelah berapat lalu diambil Nabi napa salindang. Disalindangakan sabarataan. Salindangakan ya lah. Disalindangakan di apa aja kita. Disalongkoyakan disalindangakan barataan. Nah, setelah itu napa ujar Rasulullah, ya Rabb, hadza ammi wasafu abi wa haula'i ahli baiti. Pasturhum minan nar ka sitri iyahum bimalaati hadhi. Ya Allah ya Rabbi, ujar Rasulullah, ini paman ulun lah. Ini miripannya ya benar abah ulun, para bading sanak ya lah. Dan mereka ini berataan keluarga ulun ya Rasulullah. Maka tutupikanlah mereka ini daripada api neraka sebagaimana ulun menutupi mereka dengan selendang ulun. Nah, itu ditutupi oleh Nabi. Setelah Nabi berdoa, sekalinya ada suara, faqala kifatul bab wa hawaitul bait, yalah. Faqalat amin amin amin, yalah. Sekalinya apa? Fa amanat ma'aminakan asqifatul bab wa hawaitul bait.
dinding, lawang yang ada di rumah tuh mah aminakan. Amin, amin, amin. Padahal kan dia bernyawa. Nah ini kada mustahil juga terjadi lawan umat Rasulullah. Kada mustahil ya. Orang-orang wali bisa diberi Tuhan karamat kayak itu ya. Makanya kisah Abah Burokah, nang siaha berjalan di hutan, batu memberi salam. Padahal batu ini kan benda mati. Kan? Kada mustahil berarti lawan orang-orang wali batu memberi salam. Tumbuh-tumbuhan memberi salam bepadah ulun tumbuhan anu maratnya khasiatnya gasan obat anu ujar tumbuhan kan ya kita sanggup boleh bisa jadi penambahan apa ambil terus ya oleh nah, itu di antara perjalanan orang nang siahah suluk ya lah kalau misalnya pian tengah malam bangun tahajud ya lah berdoa nah orangan berdoa soalnya ada suara amin ya amin ya di mana ada arakan oh soalnya dinding bano bapak bepandir mengaminakan misalnya ya lah kada buka dulu. Nah kemudian yang kelima kegembiraan gunung kepada Rasulullah. Nah, insya Allah kita sambung oleh ini gunung senang himung gembira lawan Nabi. Mudahan kita hati ditanamkan Allah Taala cinta mahabbah rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hazin ya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.